Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ulang materi yang telah kita pelajari sebelumnya pada mata perkuliahan studi Al-Quran dan Hadis terkait kodifikasi atau pengumpulan Al-Quran. Pada dasarnya Al-Quran itu sudah mulai dituliskan pada masa Rasulullah itu sendiri, karena setiap kali Rasulullah menerima wahyu dari Allah, Rasulullah akan menyampaikan wahyu-wahyu tersebut kepada para sahabatnya, dan para sahabat langsung menuliskannya. Hanya saja ketika itu tulisan-tulisan tersebut masih berceceran, mengingat pada saat itu mereka hanya menuliskannya di atas pelepah kurma, bebatuan, terus tulang-tulang hewan, dedaunan, dan lain-lain. Nah, kemudian konflik muncul ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat atau ketika memasuki masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu banyak umat Muslim yang murtad. Hal tersebut karena mispersepsi. Mereka mengkultuskan Rasulullah dan menganggap bahwa ketika Rasulullah wafat maka berhentilah ajaran yang beliau bawakan, atau mereka menjadi tidak beriman kepada Allah. Keadaan tersebut diperburuk dengan munculnya seorang nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Mengetahui hal tersebut, Abu Bakar langsung merespon dengan membentuk sebuah pasukan untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab tadi. Namun naasnya dalam peperangan tersebut atau peperangan yang disebut Perang Yamamah, banyak dari para hafidz yang berguguran. Maka muncullah sebuah kekhawatiran, dan kekhawatiran tersebut muncul dari benak Umar bin Khattab. Umar khawatir dengan banyaknya para hafidz yang gugur, maka Al-Quran akan punah. Kemudian beliau mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk diadakannya sebuah pengumpulan atau pengkodifikasian Al-Quran menjadi mushaf. Awalnya Abu Bakar menolak karena hal tersebut belum pernah dilakukan oleh Rasulullah. Namun karena keadaannya memang sudah sangat-sangat darurat, maka akhirnya Abu Bakar mengiyakan. Kemudian Abu Bakar menunjuk salah seorang sahabat, yaitu Zaid bin Sabit, sebagai juru tulis. Mengapa Zaid yang dipilih? Karena pertama, Zaid adalah sekretaris Rasulullah. Kemudian beliau juga sangat hati-hati. Beliau tidak hanya mengandalkan hafalannya saja, namun juga di cross check lagi kepada hafalan para sahabat lainnya. Selain itu, Zaid juga dikenal dengan kewarokannya, warok atau hati-hati. Kemudian masa kodifikasi lanjut pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Pada masa ini umat Islam semakin banyak, sehingga menimbulkan banyak perbedaan pula, baik dari segi susunan surat ataupun dari bacaannya. Hal tersebut menimbulkan sebuah kekhawatiran karena perbedaan tersebut dapat mendorong sebuah pertikaian, karena masing-masing dari kabilah menganggap bahwa bacaan atau dialeknya lah yang paling benar. Sehingga lalu Utsman mengambil sikap untuk menstandarkan mushaf-mushaf tadi menjadi satu. Dan dari satu mushaf tersebut Utsman sebarkan ke berbagai penjuru tempat umat Muslim, dan mushaf tersebut sampai hingga saat ini masih kita pakai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.